Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kebajikan bagi kita semua. Hadirin, pada hari Senin 28 Oktober 2024, sidang Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan terdakwa Ahmad Aditya Ramadhani saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Siap dan mulia, kepada saudara Ahmad Aditya Ramadhani selaku terdakwa dipersilakan memasuki ruangan sidang. Selamat pagi, apakah terdakwa siap untuk mengikuti sidang pada siang hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Saya didampingi oleh penasihat hukum yaitu Awila Dinarasi. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Iya, Yang Mulia, dimulai. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Surat dakwaan nomor 110 Tuban, tanggal Senin 28 Oktober 2024 kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, Jalan Veteran 08 Utara Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62311 dalam perkara pembunuhan pelapor Faisal Juni Fernanda, alamat Desa Benjarabu, Kecamatan Reog, Kabupaten Tuban. Terdakwa Ahmad Aditya Ramadhani, Kecamatan Reog, Kabupaten Tuban, melihat dakwaan pembunuhan. Latar belakang bahwa pada tanggal Jumat 18 Oktober 2024 di rumah korban telah terjadi peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya satu orang perempuan yang berusia 25 tahun yang merupakan kakak kandung dari Faisal Juni Fernanda. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yaitu korban dipukul menggunakan kain. Setelah itu korban diborok menggunakan golok. Niat jahat. Terdakwa memiliki niat untuk menggunakan nyawa Aisyah Febriana yang dapat dilihat dari bukti atau saksi yang berikut. Akibat dari tindakan terdakwa, Aisyah Febriana mengalami luka di bagian kepala, leher, dada, perut, dan ginjal. Bukti-bukti. Saksi 1, Ulaila Umar Rahmawati yang menyaksikan kejadian tersebut. Saksi 2, Faisal Juni Fernanda yang dapat memberikan keterangan relevan tentang peristiwa. Barang bukti, golok, kayu, hasil tes uji jari. Kemudian, berdasarkan uraian di atas, kami meminta kepada majelis hakim untuk memproses perkara ini dan memutuskan agar terdakwa Ahmad Aditya Ramadhani
2 miliar. Demikian surat dakwaan ini dibuat untuk dapat dipertimbangkan dan tidak lanjuti. Jaksa penuntut umum Siti Mayang Karisa. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap jaksa? Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Bukan eksepsi, saya akan penasihat hukum saya mendengar. Apakah penasihat hukum akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi karena terdakwa sudah memahami dakwaan. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan seksi pemeriksaan barang bukti dan saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksinya? Kami telah menghadirkan 2 saksi di pengadilan ini dan siap dengan barang bukti kami yang mulia. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum dipersilakan untuk meletakkan barang bukti ke atas meja. Selanjutnya, apakah jaksa penuntut umum sudah siap untuk menghadirkan saksinya di persidangan kali ini? Sudah siap yang mulia. Saudara, dipersilakan untuk menghadirkan saksi pertama di ruang sidang. Baik yang mulia. Kepada saudara Laila Umar selaku saksi 1, silakan memasuki ruangan sidang. Kepada terdakwa dipersilakan untuk mengambil tempat di samping penasihat hukum. Selamat pagi. Sebelum saudara memberikan kesaksian, apakah saudari bersedia untuk diambil sumpah? Kepada panitera mohon hadirkan kerohanian ke ruang sidang. Kepada kerohanian dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudara saksi dipersilakan untuk berdiri. Saudara saksi ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya akan mengatakan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi dipersilakan duduk kembali. Kerohanian dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Saudara saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, dengar, atau saudari alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-kali memberikan keterangan yang palsu karena saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudari mengerti? Mati yang mulia. Apakah saudara mengenal korban? Kenal yang mulia, namun kami tidak dilaporkan. Bisa dijelaskan kronologi pada malam kejadian? Malam itu saya baru pulang dari kafe, saya kira pada pukul malam. Saya melihat terdakwa lari bersama di arah rumah
saudara pergi memeriksa ke rumah korban? Yang mulia, saya tidak memiliki dugaan apa-apa saat itu. Saya pulang dan tidak memeriksa ke rumah korban. Baiklah, pertanyaan saya cukupkan. Apakah dari jaksa penuntut umum ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia, Baik, silakan. saudara saksi, apakah saudara mengetahui adanya masalah yang terjadi di antara terdakwa dan korban sebelum mendorong terdakwa untuk melakukan pembunuhan? Saya tidak tahu. Sebelumnya, saya hanya mengetahui bahwa hubungan mereka sangat baik. Apakah bahwa yang saudara saksi lihat di malam kejadian sama dengan barang bukti yang ditemukan hari ini? Ya, sama. Baik, pertanyaan saya cukup yang mulia. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, kami persilakan. Pada malam kejadian, saudara saksi lihat setelah senjata yang didapat bawa. Namun bagaimana bisa saudara saksi begitu yakin bahwa itu adalah senjata yang sama dengan yang dijadikan hari ini? Karena bahwa itu memiliki ukiran yang khas sama seperti barang bukti yang dijadikan hari ini. Bagaimana saudara bisa begitu yakin? Karena terdakwa pernah memperlihatkannya pada saya waktu saya bagaimana? Boleh disebutkan bagaimana ciri-ciri terdakwa yang saudari terlibat dalam hari? Tingginya kira-kira 180 cm, bodinya sama matang, kurus, dan terdakwa menggunakan kaos oblong, celana pendek, dan lari tergesa-gesa tanpa memakai alas kaki. Baik, pertanyaan kami cukupkan yang mulia. Terima kasih atas kesaksiannya. Saudara saksi, silakan meninggalkan ruang sidang. Kepada saudara jaksa penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan saksi kedua ke ruang sidang. Baik, yang mulia, kepada saudara M. Faisal Budi Fernanda selaku saksi dua, silakan memasuki ruangan sidang. Selamat pagi. Selamat pagi yang mulia. Sebelum saudara memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Sedia yang mulia. Kepada panitera dimohon untuk menghadirkan kerohanian ke ruang sidang. Kepada kerohanian dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudara saksi dipersilakan untuk berdiri. Saudara saksi, istiqlal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi dipersilakan duduk kembali. Kerohanian dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara wajib untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar, atau saudara alami sendiri, dan jangan pernah sekali-kali memberikan keterangan yang palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal korban? Ya yang mulia. Korban merupakan kakak saya sendiri. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Ya yang mulia. Terdakwa merupakan teman kakak saya yang sering ke rumahnya dan nongkrong. Bisa dijelaskan kronologi kejadian pada malam kejadian? Malam itu saya lagi belajar di kamar. Lalu saya mendengar ada suara gedung di lantai bawah. Karena penasaran, lalu saya turun dan mendapati terdakwa yang sudah membunuh korban. Korban sudah berjumlah darah. Apa saudara yakin bahwa yang melakukan pembunuhan merupakan terdakwa yang ini ada di ruang sidang? Saya benar-benar yakin yang mulia. Apakah terdakwa melakukan aksinya sendirian? Saya yang mulia, saya tidak melihat secara lain.
Baiklah, pertanyaan saya cukupkan. Apakah dari pihak jaksa penuntut umum ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Bisa saudara sebutkan kapan dan di mana lokasi tempat kejadian? Pada pukul 10:15 tepatnya di ruang tamu rumah korban. Ruangan sudah berantakan. Mereka sepertinya sudah berada argumen dan sempat berkelahi. Apakah saudara saksi mengetahui adanya masalah di antara korban dan terdakwa? Kalau yang mulia, beberapa waktu lalu terdakwa sempat berbicara kepada korban. Lalu korban menagih dan terdakwa terus menghindar dan hilang kontak. Tidaknya terdakwa ke rumah korban dan membunuh korban. Baiklah, pertanyaan saya. Bagaimana dengan pihak penasihat hukum? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya yang mulia. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Saudara saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia. Tuntutan nomor 110 tanggal 28 Oktober 2024 pada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Jalan Terang 8 Purworejo, Kecamatan Tegal, Kabupaten Tegal, Jawa Timur, 6/2021 dalam perkara tindak pidana pembunuhan terdakwa Muhammad Aditya Ramadhani, Desa Harimau Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, menggugat Novita Rizayani, Tuban, Jawa Timur. Perihal tuntutan tindak pidana pembunuhan. Latar belakang bahwa pada tanggal Jumat 12 Oktober 2025 korban terdakwa Ahmad Aditya Ramadhani telah melakukan tindakan pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya Aisyah Febriana sesuai dengan dakwaan yang telah disampaikan sebelumnya. 2. Unsur-unsur perbuatan pidana. 1. Perbuatan melawan hukum. Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. 2. Dengan jelas Ahmad Aditya Ramadhani. Terdakwa memiliki niat untuk menghilangkan nyawa Aisyah Febriana yang dapat dilihat dari bukti yang ada. 3. Dari tindakan terdakwa. Aisyah Febriana meninggal dunia dan keluarga korban menderita kerugian prima dari 55 jari. 3. Bukti-bukti. Saksi. 1. Mulai tahun Maramawati. 2. Aisyah Budi Fernanda. 2. Barang bukti berupa sebuah golok, 2 buah kayu, hasil tes jari. 4. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami sebagai penggugat menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ahmad Aditya Ramadhani dengan tuntutan 1. Menjatuhkan pidana penjara selama 23 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 3 tentang pembunuhan pidana 172 ayat 1 dan pasal 48 ayat 1 UITE dan denda sebesar 2,6 miliar. Demikian surat tuntutan ini kami ajukan. Kami berharap majelis hakim dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Jaksa penuntut umum Novita Rizayani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah dari pihak penasihat hukum akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Silakan dibacakan. Pada yang berhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, 28 Oktober 2024 perihal pemberitaan terdakwa Ahmad Aditya Ramadhani. Yang terhormat Majelis Hakim, saya Amelia Barasi tidak sebagai kuasa hukum terdakwa Ahmad Aditya Ramadhani dalam perkara dengan nomor 110 berikut ini adalah pembelaan. Yang pertama, tentang kasus terdakwa dituduh melakukan pembunuhan terhadap Aisyah Febriana pada
pihak jaksa penuntut umum akan mengajukan replik atas pembelaan dari terdakwa? Iya yang mulia. Baik, silakan disampaikan. Karena tuntutan yang telah kami sampaikan, kami bersikukuh memohon dan kami sampaikan yang mulia. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan atas pembelaan dari sidang ini. Dan sidang dinyatakan ditunda 2 minggu. Dan sidang dinyatakan ditunda 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan tanggal berapa, Panitera? Tanggal 11 November 2024, Yang Mulia. Baiklah, sidang dilanjutkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kebajikan bagi kita semua. Hadirin, pada hari Senin 11 November 2024, sidang Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara sidang pada tingkat pertama dengan terdakwa Ahmad Aditya Ramadhani saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan pada pagi hari ini? Siap, Yang Mulia. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sidang Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut kepada terdakwa Ahmad Aditya Ramadhani. 1. Menyatakan terdakwa Ahmad Aditya Ramadhani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah balok kayu dan hasil tes sidik jari. 6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5 juta rupiah. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada saudara terdakwa, apakah mengerti dengan putusan ini? Mengerti, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Ahmad Aditya Ramadhani pada hari Senin 11 November 2024 dengan ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang.